Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua, sebelum kita masuk ke sifat urutan pada R, ya, kita akan membahas tugas kemarin terlebih dahulu. Oke, dibuka bartelnya halaman 29 ya. Di sana tugasnya adalah 2, dicoba ya maksudnya. 2, 4, 8 ya, gitu. Kita mulai dari nomor 2 terlebih dahulu. Nah, di sini buktikan bahwa jika A, B elemen dari bilangan real, maka buktikan bahwa ini negatif dari A plus B itu sama dengan negatif A ditambah negatif B. Nah, kita mulai dari kiri ke kanan ya. Tuh. Kita akan sama dengankan ini. Nah, perhatikan negatif dari A plus B kita bisa tuliskan sebagai negatif 1 dikali A plus B. Ini dasarnya dari mana? Dari soal nomor 1 yang C. Itu kan yang nomor 1 kemarin telah dibuktikan ya, A, B, C, D. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk mengerjakan nomor selanjutnya ya. Nah, ini ya, negatif A plus B bisa kita tuliskan sebagai negatif 1 dikali dengan A plus B. Dengan sifat distributif, ya, berarti sama dengan negatif 1 kali A ditambah negatif 1 kali B. Kemudian berdasarkan sifat 1C, ya, soal nomor 1C, ini kan kita bisa tuliskan sebagai negatif A. Kemudian ditambah dengan negatif B. Udah terbukti, cukup 3 baris saja ya. Negatif dari A plus B itu sama dengan negatif A ditambah negatif B. Terbukti. Oke, selanjutnya untuk yang B. Buktikan bahwa negatif A dikali negatif B itu sama dengan A kali B. Perhatikan, negatif A kali negatif B dengan sifat 1C ya. Negatif A ini kita bisa tuliskan sebagai negatif 1 kali A. Demikian juga untuk yang negatif B ini. Nah, kemudian dengan sifat asosiatif dilanjutkan dengan sifat komutatif di perkalian. Didapat ini ya. Maka negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 dikali A kali B. Nah, negatif 1 kali negatif 1 kita bisa tuliskan sama dengan 1. Nah, ini dasarnya dari mana? Yaitu soal nomor 1 yang D. Ya. Di sana kan tertuliskan bahwa negatif 1 kali negatif 1 itu sama dengan 1. Nih, berdasarkan soal nomor 1D. Ini sama dengan 1, terus dikali dengan A kali B. Kemudian dengan adanya sifat elemen identitas di perkalian atau M3, berarti 1 kali A kali B bisa kita tuliskan A kali B. Maka udah terbukti ya bahwa negatif A kali negatif B itu sama dengan A kali B. Tuh, udah selesai. Untuk yang C, nah, di sana diminta untuk membuktikan bahwa 1 per negatif A itu sama dengan negatif dari 1 A. Itu seharusnya kalau yang soal nomor yang C ya, itu tuh ada keterangan lagi bahwa A-nya itu tidak sama dengan 0. Ini kan A-nya sebagai penyebutnya ya, itu. Nah, jika A tidak sama dengan 0 berdasarkan ya 2B, soal nomor 2 yang B, berarti ini negatif A kali negatif B itu sama dengan A kali B. Ini ya. Maka negatif A kali negatif 1 A itu kan sama dengan A kali 1 A. Ya. Ini anggap aja dia sebagai B lah gitu ya kan. Tadi kan ini ya. Negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Gitu. Negatif A kali negatif 1 A sama dengan A kali 1 A.
Selanjutnya, berdasarkan sifat elemen inverse di perkalian, itu kan bunyinya bahwa A kali 1/A itu sama dengan 1. Nah, kemudian kita samakan nih antara dua persamaan ini. Itu. Ini kan sama-sama A kali 1/A ya. Berarti kita bisa sama dengankan bahwa negatif A kali negatif 1/A itu sama dengan 1. Ya. Kemudian berdasarkan teorema 2.1.3 yang pertama, maka negatif 1/A itu sama dengan 1 per negatif A. Yuk, sambil dibuka itu yang teorema 2.1.3 yang pertama. Itu bunyinya apa? Jika A tidak sama dengan 0, A, B elemen di R sedemikian sehingga, nah, A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Itu ya. Nah, ini ya. A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Jadi anggap aja ini A, ini sebagai B-nya, ya kan? Berarti kan B-nya itu, atau dalam hal ini adalah negatif 1/A, berarti sama dengan 1 per A-nya apa? Negatif A. Udah terbukti ya, bahwa negatif 1/A itu sama dengan 1 per negatif A. Nah, yang keempat adalah ini. Buktikan bahwa negatif dari A per B itu sama dengan negatif A per B. Dimana B-nya ini tidak 0 ya, tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini negatif A per B itu bisa kita tuliskan sebagai negatif 1 dikali dengan A per B. Berdasarkan 1C. Itu. Nah, sebelum masuk ke sini, biar lebih mulus lagi ya, sebelum masuk ke yang M2, ini kan bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kan A-nya kan kita bisa tuliskan sebagai A kali 1 ya. Berdasarkan berapa itu? M3 ya. Elemen identitas itu, elemen identitas di perkalian kan M3 gitu. Ya. Ini, nah, setelah ini barulah kalian tuliskan ini agar pembuktiannya itu lebih mulus ya, gitu. Lebih smooth ya. Kemudian dengan sifat asosiatif diperoleh ini ya. Kemudian dengan sifat yang 1C, soal nomor 1C, ini kita bisa tuliskan sebagai negatif A kali 1/B. Nah, kemudian dengan M3 ya, ini ke sini itu dengan M3 ya. Maka diperolehlah negatif A per B. Terbukti bahwa negatif dari A per B itu sama dengan negatif A per B. Tuh. Mudah ya? Nah, oke, lanjut ke nomor 4. Di sini, jika A elemen dari bilangan real yang memenuhi ini, A kali A sama dengan A, maka buktikan bahwa A itu sama dengan 0 atau A sama dengan 1. Nah, kalian bisa gunakan pembuktian ini ya. Di sini kan diketahui kalau A kali A-nya itu sama dengan A. Kemudian kita tambahkan negatif A di kedua ruas dari belakang. Tuh, harus sama-sama dari belakang. Nih. Nah, ini kan sama dengan 0 ya. Berdasarkan A4. Tuh. Nah, ini negatif A bisa kita tuliskan sebagai negatif 1 kali A berdasarkan 1C. Tuh, kemudian dengan sifat distributif diperoleh ini. Tuh, nah ini kan sama dengan ini. Berarti apa? Kan ini itu sama dengan 0 atau
A-nya yang sama dengan 0. Nah, kalau yang ini kan nanti diperoleh apa? A-nya itu 1. Udah, terbukti ya, bahwa jika A elemen dari bilangan real yang memenuhi A kali A sama dengan A, maka A-nya itu sama dengan 0 ya, atau A-nya sama dengan 1. Tuh. Nah, udah kan nomor 4. Nah, kita lanjut ke yang nomor 8 ya, pembuktian. Mau pakai langsung atau tidak langsung atau apa? Nah, nomor 8 di sini tunjukkan bahwa jika X, Y elemen dari bilangan rasional ya, maka X ditambah Y dan X kali Y itu elemen bilangan rasional ya. Bukti nih di sini bener kok. Oh ya, karena X, Y itu bilangan rasional. Nah, berarti kan X itu dapat dibentuk ke ini ya, A per B itu, ya kan? Y-nya juga sama, nanti bisa dibentuk ke apa per apa ya. Nah, karena X, Y elemen dari bilangan rasional, berarti kan terdapat A, B elemen dari Z. Ini berarti mending 1 dulu ya. Ini saya coret ya, coret aja. Karena X itu elemen dari bilangan real. Kok bilangan real? Bilangan rasional ya. Ini. Nah, ini ya. Karena X itu elemen dari bilangan rasional, berarti terdapat A, B elemen dari bilangan bulat ya, dengan B tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga X-nya kita bisa tuliskan A per B, di mana FPB A sama B-nya itu sama dengan 1. Paham ya? Nah, selanjutnya, ini kasih keterangan. Karena Y itu elemen dari bilangan rasional, ya kan? Y-nya kan elemen dari bilangan rasional juga ya. Karena Y elemen dari bilangan rasional, maka terdapat C di elemen dari bilangan bulat, di mana D-nya ini tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga Y kita bisa tuliskan sebagai C per D. Dengan FPB dari C dan D itu sama dengan 1. Oke. Paham ya? Jadi apa yang diketahui manfaatkan, jabarkan. Oh, ini loh maksudnya. X bilangan rasional. Artinya apa? Gitu. Ya. Nanti dikit-dikit kalian harus definisikan gitu ya. Nah, oke, lanjut. Di sini kita akan ditunjukkan bahwa X ditambah Y itu elemen dari bilangan rasional. Perhatikan di sini, X ditambah Y. X-nya tadi kita sama dengan kan ini, A per B. Berarti A per B ditambah C per D. Gitu. Nah, ini kan sama dengan ini ya, A kali D ditambah B kali C per B kali D. Gitu. A bilangan bulat, D bilangan bulat, hasil kalinya bilangan bulat. B bilangan bulat, C bilangan bulat, hasil kalinya bilangan bulat. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat sama dengan bilangan bulat. B bilangan bulat yang tak sama dengan 0, D juga bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Berarti hasil kalinya juga tertutup di bilangan bulat. B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, otomatis B kali D pastinya tidak sama dengan 0. Itu. Nah, kita misalkan A kali D ditambah B kali C itu sama dengan M ya. Itu. Ini kan tadi bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat, ini juga bilangan bulat. Dan penyebutnya di sini tidak sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan M, ini kita misalkan N. Berarti memiliki bentuk dari anggota himpunan bilangan rasional kan? Itu. Jadi apa? X ditambah Y itu sama dengan
M per N, di mana M per N ini dia elemen di bilangan rasional. Tuh. Jadi apa? X ditambah Y elemen bilangan rasional. Paham? Nah, oke, yang kedua. Di sini diminta untuk tunjukkan bahwa X kali Y itu elemen dari bilangan rasional. Ini X kali Y kalian jabarkan ya. Ini sama ya. Ini bilangan bulat, ini bilangan bulat ya. B-nya kan tidak sama dengan 0 ya. B-nya tidak sama dengan 0, terus D-nya juga tidak sama dengan 0. Hasil kalinya berarti tidak sama dengan 0. Nah, ini P bilangan bulat, Q juga bilangan bulat yang tidak sama dengan 0. Maka apa? P per Q ini elemen dari bilangan rasional. Jadi X kali Y elemen dari bilangan rasional. Udah terbukti. Tuh. Ini berarti menggunakan pembuktian apa? Langsung ya kan? Tuh. Oke, lanjut untuk yang B. Buktikan bahwa jika X itu elemen dari bilangan rasional, tetapi Y-nya itu bilangan irasional ya, atau bukan termasuk himpunan bilangan rasional. Tuh. Maka X ditambah Y itu tidak termasuk dari anggota himpunan bilangan rasional, alias X plus Y itu elemen dari bilangan irasional. Oke, kita tunjukkan di sini. Nah, kita misalkan X ditambah Y itu elemen dari bilangan rasional. Padahal di sini ya diminta untuk tunjukkan ini ya kan? Nah, kita menggunakan apa ini kalau seperti ini? Kontradiksi ya kan? Kan negasi dari Q-nya kan? Ini kan Q-nya, pernyataan Q-nya ya. Ini pernyataan Q-nya. Nah, kalau kontradiksi kan dimulainya dari negasi dari Q gitu. Atau kalau misalkan nggak misal ya asumsikan gitu aja ya. Nih, asumsikan X plus Y itu elemen dari bilangan rasional. Karena X ya kan, X-nya kan di sini bilangan rasional ya. X dan X plus Y itu elemen dari bilangan rasional, maka terdapat A, B, C, D elemen dari bilangan bulat, di mana B tidak sama dengan 0 dan D-nya juga tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga X-nya kita bisa tuliskan ini, A per B. B-nya kan tidak sama dengan 0 ya, itu. Kemudian X plus Y kita bisa tuliskan sebagai C per D. Itu. D-nya tidak sama dengan 0. Nah, karena X plus Y itu sama dengan C per D ya, maka kita bisa nih ya, pindahkan ruas itu, yaitu sama dengan C per D dikurangi X. X-nya tadi apa? A per B. Kemudian ini kita operasikan ya, sama dengan ini. Nah, ini juga sama ya. Ini C elemen dari bilangan bulat, ini bilangan bulat, hasil kalinya bilangan bulat. Ini bilangan bulat, hasil kalinya bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, himpunan bilangan bulat. Kemudian B himpunan anggota dari himpunan bilangan bulat, D juga sama ya. Jadi hasil kalinya elemen dari bilangan bulat. Elemen bilangan bulat dibagi dengan elemen bilangan bulat gitu. Dimana penyebutnya ini tidak sama dengan 0 ya kan? B-nya kan tidak sama dengan 0. Udah, D-nya juga. Nih ya. Berarti nah, bentuk ini berarti menunjukkan apa? Y itu elemen dari bilangan rasional. Ya kan? Nah, padahal ya di sini
diberikan Y itu bilangan irasional. Ya, ini kan. Hal ini kontradiksi dengan hipotesis yang diberikan, yaitu Y elemen dari bilangan irasional. Jadi apa? Ini loh yang benar ya. Jika X bilangan rasional, Y irasional, maka hasil jumlahnya itu adalah elemen dari bilangan irasional. Nih. Paham? Oke, yang terakhir, soal yang terakhir ya ini ya. Jika X tidak sama dengan 0 ya, maka X kali Y ini himpunan dari bilangan irasional, dimana X-nya itu ini ya, dia rasional, Y-nya itu irasional. Maka hasil kalinya juga elemen di himpunan irasional. Nah, kita buktikan di sini. Nah, kita pakai asumsi kembali ya, berarti menggunakan kontradiksi. Tuh. Asumsikan bahwa X kali Y itu bilangan rasional. Karena X kali Y itu elemen dari himpunan bilangan rasional, maka terdapat A, B, P, Q elemen dari bilangan bulat, di mana B-nya tidak sama dengan 0, Q-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, X-nya bisa kita tuliskan sebagai berikut. X kali Y-nya juga sama. Perhatikan di sini X kali Y sama dengan P per Q, ya. Berarti Y-nya itu kan P per Q dikali 1/X. Nah, X-nya ini kita ganti, ya. Maka diperolehlah Y itu sama dengan BP per QA. Q tidak sama dengan 0 ya. Ini udah dikasih. Terus A-nya, nah, A-nya di sini tidak ada keterangan ini ya, tidak sama dengan 0. Hanya B-nya yang tidak sama dengan 0. Tetapi kan ini. Nah, X tidak sama dengan 0. Ya. X-nya tadi kan ini. Pastinya kalau B-nya ini tidak sama dengan 0, ya, pasti kan A-nya itu juga tidak sama dengan 0 kan? Kan hasilnya X-nya itu kan tidak sama dengan 0. Berarti yang dijamin dari ini yang tidak sama dengan 0 berarti kan A-nya. Kalau A-nya 0 kan berarti mau B berapapun pasti X-nya itu 0. Ya. Paham ya? Di sini kan X-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, hal ini memberikan jaminan bahwa A-nya itu tidak sama dengan 0. Tuh. Ya, maka ini adalah Y-nya itu elemen dari bilangan rasional. Nah, ini kontradiksi kembali kan? Pernyataannya kontradiksi dengan Y elemen dari bilangan rasional. Harusnya apa sih di sini? Ya kan? Y-nya itu bilangan irasional. Pernyataan kontradiksi dengan gini aja. Pernyataan kontradiksi dengan Y ini, nah ini. Ya kan? Dia kontradiksi dengan pernyataan yang diberikan, yaitu Y elemen dari bilangan irasional. Ini kalian beri tanda cret gini ya. Nah, berarti apa? Pengandaian diingkar. Jadi pernyataan ini itu benar. Tuh ya. Jika X elemen dari bilangan rasional, X tidak sama dengan 0, Y itu irasional, maka hasil kalinya juga irasional. Tuh. Dah, itu pembahasan untuk tugas kemarin ya. Oke, kita lanjutkan ke materi sifat urutan di R ya. Baik, saya akhiri. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya.